semuanya, jumpa kembali dengan saya Noviana Rahayu, mahasiswa D3 Fisioterapi Universitas Widyasada Semarang. Kali ini saya akan membahas penata laksanaan pada kasus Bylvasi et causa herpes zoster. Menurut Lewis dan Gaharu 2012, Bylvasi pertama kali dideskripsikan pada tahun 1821 oleh seorang anatomis dan dokter bedah bernama Sir Charles Bell. Selain itu, menurut D. Almeida et al. 2014, Bylvasi adalah kelemahan atau kelumpuhan syaraf perifer wajah secara akut onset pada sisi sebelah wajah. Paralisis nervus facialis perifer atau Bylvasi adalah lesi idiopatik nervus cranialis 7 yang menyebabkan gangguan pada otot-otot wajah. Istilah Bylvasi pertama kali digunakan oleh Sir Charles Bell, seorang ahli bedah asal Skotlandia pada tahun 1830 guna menggambarkan kondisi menyerupai stroke yang terjadi mendadak dengan gejala klinis paralisis wajah unilateral ataupun bilateral, kesulitan menutup mata, serta bibir yang tertarik ke satu sisi. Gejala dapat memburuk dalam 48 jam pertama sesuai variasi lesi. Penyebab pasti paralisis nervus facialis perifer atau Bylvasi belum diketahui. Namun berhubungan dengan patogen infeksi saat onset gejala, etiologi yang diduga adalah patogen penyebab sifilis, herpes zoster, Lyme disease, human immunodeficiency virus atau HIV, influenza, herpes simplex, dan otitis media akut. Penyebab lain dapat berupa kelainan metabolik, trauma, tumor, ataupun kelainan kongenital menurut Christo 2007. Menurut Dewi 2018, herpes zoster merupakan penyakit kulit yang bercirikan ruam kulit dengan distribusi dermatomal dan disertai rasa nyeri yang hebat. Herpes zoster disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster yang laten di dalam ganglion posterior atau ganglion intrakranial. Menurut Purwatiningsih 2012, para ahli menyebutkan bahwa Bylvasi terjadi diakibatkan dari proses inflamasi akut pada nervus facialis di daerah tulang temporal, di sekitar foramen stylomastoideus pada nervus facialis yang menyebabkan peningkatan diameter nervus facialis sehingga terjadi kompresi dari saraf tersebut pada saat melalui tulang temporal. Perjalanan nervus facialis keluar dari tulang temporal melalui kanalis facialis yang mempunyai bentuk seperti corong yang menyempit pada pintu keluar sebagai foramen mental. Dengan bentukan kanalis yang unik tersebut, adanya inflamasi, demielinisasi, atau iskemik dapat menyebabkan gangguan dari konduksi. Menurut Lewis dan Gaharu 2012, syaraf facialis keluar dari otak di angulus pontocerebralis memasuki meatus acousticus internus. Syaraf selanjutnya berada di dalam kanalis facialis, memberikan cabang untuk ganglion pterygopalatina, sedangkan cabang kecilnya ke musculus tapedius dan bergabung dengan chorda tympani. Pada bagian awal dari kanalis facialis, segmen labirin merupakan bagian yang tersempit yang dilewati syaraf facialis. Foramen mental pada segmen ini hanya memiliki diameter sebesar 0,66 mm. Menurut Snell 2012, otot-otot wajah diinervasi syaraf facialis. Kerusakan pada syaraf facialis di meatus acousticus internus karena tumor, di telinga tengah karena infeksi atau operasi, di kanalis facialis karena perineuritis Bylvasi, atau di kelenjar parotis karena tumor, akan menyebabkan distorsi wajah dengan penurunan kelopak mata bawah dan sudut mulut pada sisi wajah yang terkena. Ini terjadi pada lesi lower motor neuron atau LMN. Lesi upper motor neuron atau UMN akan menunjukkan bagian atas wajah tetap normal karena syaraf yang menginervasi bagian ini menerima serat kortikobulbar dari kedua korteks cerebral. Murakami dan kawan-kawan menggunakan teknik reaksi rantai polimerase untuk mengamplifikasi sekuens genom virus dikenal sebagai HSF tipe 1 di dalam cairan endoneural sekeliling syaraf ketujuh pada 11 sampel dari 14 kasus Bylvasi yang dilakukan di kompresi pembedahan pada kasus yang berat. Murakami dan kawan-kawan menginokulasi HSF dalam telinga dan lidah tikus yang menyebabkan paralisis pada wajah tikus tersebut.
antigen virus tersebut kemudian ditemukan pada syaraf facialis dan ganglion geniculatum. Dengan adanya temuan ini, istilah paralisis facialis herpes simplex atau herpetika dapat diadopsi. Gambaran patologi dan mikroskopis menunjukkan proses demyelinisasi, edema, dan gangguan vaskular syaraf, Lowis dan Gaharu 2012. Selamat siang, perkenalkan nama saya Noviana Rahayu sebagai fisioterapis di tempat ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Bibi, Umurnya? 18, Agamanya? Kristen, Pekerjaannya? aku di toko. Keluhan yang dirasakan apa ya Mbak? Nggak bisa di sini. Sudah berapa hari? 3 hari. Awal kejadiannya boleh diceritakan seperti apa? Waktu saya tidur tiba-tiba bangun seperti ini. Oh, langsung enak ya Mbak. Apakah sering menggunakan AC atau kipas angin sebelumnya? Saya sekali itu sering menggunakan AC. Oh ya. Apakah sebelumnya sering berpergian ke tempat pegunungan? Tidak. Oh iya, ini kalau saya di sini itu awalnya kalau begini. Baru kalau saya lakukan pembunuhan begini. Apakah ada riwayat cacar air sebelumnya ya Mbak? Oh iya, ini Mbak, ini cacat air seminggu yang lalu. Apakah sebelumnya punya riwayat bibir merah ke salah satu sisi wajah sebelumnya? Belum pernah baru kali ini. Ya, ada riwayat keluarga yang punya riwayat bibir merah sebelumnya juga atau tidak? Tidak pernah. Saya tensi dulu ya Mbak. Kenapa ya Mbak bisa? 120 per 80 Mbak. Oh, benih nadinya ya Mbak. Kalau boleh tahu berat badannya berapa ya Mbak? 40 kilo. Tinggi badannya? 154 cm. Dari pemeriksaan inspeksi statis kita dapatkan yang pertama asimetris pada wajah, terutama bibir merot ke kiri, kemudian tampak mata sebelah kiri sedikit berair dan kemerahan, serta adanya bekas luka cacar air dekat bibir. Pemeriksaan inspeksi dinamis kita dapatkan hasil yang pertama, pasien tidak mampu mengangkat alis sisi sebelah kiri. Selanjutnya, pasien tidak mampu berkedip dan menutup mata sisi sebelah kiri. Selanjutnya, tidak nampak kerutan sisi sebelah kiri pada saat menggerakkan hidung, asimetris pada saat tersenyum, tidak mampu mencucu atau bersiul, dan pada saat berbicara merot ke sisi kanan. Saya terpisah ya Mbak. Ini ada nyeri atau tidak? Dari pemeriksaan hasil palpasi, kita dapatkan hasil yang pertama, sisi wajah sebelah kanan terasa lebih keras atau kaku daripada sisi wajah sebelah kiri, serta penurunan tonus otak sebelah kiri dan tidak adanya nyeri. Mbak, coba angkat alisnya sebelah kiri, tutup mata, tersenyum, siul, kembang kempiskan hidung, gerakkan alis ke tengah, kedua alis ke tengah. Mbak, coba kerutkan dahi dan mengangkat kedua alisnya. Menggerakkan kedua alis mata ke medial.
mengangkat tepi lateral kaki hidung, kemudian menutup mata, mengembang-empiskan kaki hidung, menarik ujung mulut ke bawah, tersenyum, gerakan bersiul atau mencucur, merapatkan bibir dengan pipi dikemiskan, menarik ke atas ujung dagu, menarik sudut bibir ke lateral dan membentuk pusing pipi. Mbak, saya akan memberikan contoh, nanti ikuti instruksi yang saya berikan. Yang pertama istirahat, kemudian yang kedua mengerutkan dahi, kemudian yang ketiga menutup mata, kemudian yang keempat tersenyum, kemudian yang kelima bersiul, impairment. Yang pertama, kelemahan tonus otot dan penurunan sensibilitas pada wajah sisi sebelah kiri. Untuk functional limitation, kita dapatkan hasil yang pertama, adanya gangguan pada saat minum dan berkumur, air keluar dari sisi sebelah kiri atau yang sakit. Kemudian yang kedua, adanya gangguan pada saat makan, makanan terkumpul di sebelah sisi yang sehat atau kanan. Kemudian adanya gangguan ekspresi seperti mengangkat alis, mengerutkan dahi, menutup mata, tersenyum, dan bersiul. Dan untuk disability kita dapatkan hasil yang pertama, adanya penurunan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat karena adanya gangguan ekspresi. Kemudian yang kedua, adanya penurunan kemampuan fungsional dari pasien seperti berkumur, makan, minum, dan lain-lain. Tindakan massage ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, lepaskan semua perhiasan yang melekat pada tangan. Kemudian persiapkan tisu, kapas, pembersih wajah, dan baby oil atau pelicin. Yang pertama, kita bersihkan wajah terlebih dahulu. Kemudian sebelumnya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita pakai pelicin atau baby oil. Kemudian lakukan gerakan palm stroking atau meratakan pelicin ke seluruh wajah. Kemudian selanjutnya yaitu evolage, tujuannya adalah untuk relaksasi dan melakukan penguluran. Yang pertama, lakukan gerakan membelah alis. Letakkan 4 jari-jari di tengah, kemudian lakukan gerakan mengusap dari pangkal alis sampai ke arah telinga. Lakukan gerakan 5-6 kali setiap gerakannya. Kemudian selanjutnya adalah lakukan gerakan seperti mencapit kedua kelopak mata. Lakukan gerakan 5-6 kali pengulangan. Kemudian selanjutnya adalah lakukan gerakan membelah dari ujung pangkal alis sampai ke arah telinga.
Lakukan gerakan 5-6 kali. Kemudian selanjutnya adalah lakukan gerakan seperti mencapit kedua ujung mulut, tetapi karena adanya bekas luka dari cacar air atau herpes, maka lakukan pada salah satu sisi wajah saja. Lakukan gerakan 5-6 kali. Kemudian selanjutnya adalah lakukan gerakan mengusap dahi ke arah telinga. Gerakan ini hanya dilakukan pada daerah yang lesi atau yang sakit, yaitu sebelah kanan dengan menggunakan 4 jari-jari. Kemudian tarik ke arah telinga. Selanjutnya adalah teknik kneading. Tujuan dari teknik kneading ini adalah untuk melemaskan atau merelaksasikan otot yang tegang, yaitu sisi sebelah kiri. Teknik kneading ini dilakukan dengan cara memeras dan memutar. Kemudian teknik kneading ini dapat dilakukan pada sisi yang sehat saja ya teman-teman. Setiap satu titik dilakukan 3 kali putaran. Yang pertama kita dapat lakukan pada area dahi, sampai ke arah telinga. Kemudian selanjutnya dari daerah nasal sampai ke arah telinga. Kemudian selanjutnya dari daerah dagu sampai ke arah telinga. Selanjutnya yaitu teknik tapo temen. Teknik tapo temen ini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau membangunkan tonus otot yang lesi atau yang sakit atau sisi sebelah kanan. Teknik tapo temen ini terdiri dari 2 jenis untuk kasus delpasi. Yang pertama adalah slapping, yaitu jari-jari rapat bagian palmar dan jari-jari yang kontak. Yang kedua yaitu tapping. Tapping yaitu ujung jari-jari tangan lemas dan ujung jari-jari yang kontak. Tapo temen ini dilakukan pada sisi yang sakit ya teman-teman. Yang pertama kita lakukan tapping pada daerah dahi. Kita lakukan sampai ke arah telinga. Setiap gerakan kita lakukan 5-6 kali pengulangan. Kemudian selanjutnya adalah lakukan pada bagian nasal sampai ke arah telinga. Masih sama menggunakan teknik tapping. Dilakukan 5-6 kali pengulangan. Kemudian selanjutnya yaitu pada area dagu sampai ke arah telinga, masih sama menggunakan teknik tapping. Dilakukan 5-6 kali pengulangan. Selanjutnya adalah teknik slapping. Dilakukan 5-6 kali pengulangan. Dilakukan pada sisi yang sakit. Mbak, nanti saya akan memberikan contoh, nanti ikuti instruksi yang saya berikan. Yang pertama, mengerutkan dahi, kemudian mengangkat alis, kemudian menutup mata,
kemudian mengembang-kembiskan hidung, kemudian tersenyum, kemudian menutup mulut dengan rapat, kemudian memperlihatkan gigi, lalu mengucapkan L, M, N, O. Mbak, nanti kalau di rumah saya sarankan untuk mengompres pada saat pagi dan sore hari selama 10-15 menit. Yang kedua, jangan tidur di lantai. Pada saat tidur menggunakan penutup mata, kemudian pada saat tidur jangan menyalakan AC atau kipas yang langsung terpapar dengan muka. Yang ketiga, jangan lupa melindungi area mata, bisa menggunakan kacamata untuk melindungi area mata dari debu supaya tidak terjadi iritasi, dan jangan lupa menggunakan tetes mata setiap hari. Dan yang keempat, pada saat di rumah nanti melakukan gerakan-gerakan yang telah saya ajarkan tadi di depan kaca atau mirror exercise tersebut. Kemudian pada saat keluar malam menggunakan helm full face dengan kaca yang rapat, kemudian bisa menggunakan masker atau slayer untuk menutupi area wajah. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, bye!